rendang daging sapi bumbu praktis. Di pagi yang cukup cerah ini, Praktisi Cooking akan kembali membuat konten. Dalam hal ini akan memasak rendang dengan bumbu praktis. Bumbu praktis yang saya maksud adalah bumbu yang saya beli di toko bumbu dan komposisinya sudah cukup lengkap di sini. Ada kapulaga, ada jintan, adas, kelabat, lada, kunyit, tumbar, laos, cengkeh, pala, kayu manis, daun jeruk, dan sebagainya. Dan ini nanti akan separuhnya saja, kurang lebihnya. Dan kemudian ini adalah daging sapi murni. Ini kurang lebihnya 3 kilo. Dan bumbu-bumbu standar yang sudah biasa, saya menggunakan tomat karena saya tidak mendapatkan asam jawa, karena saya butuh rasa asamnya saja. Kemudian di sini ada bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit serta kemiri. Ini akan saya haluskan di blender saja nanti. Lanjut di sebelah sini ada santan dari 2 butir kelapa yang cukup besar dan saya memarut dan memerasnya sendiri. Kemudian di sini ada lada hitam, ketumbar secukupnya, dan daun salam serta daun jeruk seperlunya, garam dan gula merah. Dan kemudian ada kayu manis dan cabai jawa. Ini cabai jawa yang sudah kering, jadi nanti tinggal dicemplungkan saja. Langsung akan saya menumis bumbu yang barusan di blender dengan minyak yang masih baru. Ini saya menggunakan wajan yang biasa saja buat memasak di channel ini. Dan ini sudah cukup panas, jadi langsung saya tuangkan bumbu yang barusan dihaluskan. Ini bumbu yang lain bisa juga langsung dimasukkan juga. Daun salam, daun jeruk purut, gula merah dan garam masuk. Cabai jawa dan kayu manis juga masuk. Ini kulit kayu manis, ini cabai jawa yang kering. Ini rasanya unik, pedas tapi tidak semelet. Ini warna kuningnya dari tomat. Saya tidak menggunakan kunyit pada masakan kali ini. Ini jangan berhenti dalam mengaduk supaya merata matangnya dan cepat prosesnya. Rendang memang lama, kalau yang asli dari sononya Padang bisa 5-7 jam. Tapi karena ini yang praktis-praktis saja, ya cukup lebih kurang 1 jam sudah jadi. Dalam proses menumis bumbu rendang tiruan, di dalam sudah ada banyak bumbu yang standar, kemudian ditambahkan cabai jawa dan kayu manis. Ini sebentar lagi dagingnya bisa dimasukkan.
dagingnya bisa dimasukkan sekalian, cukup banyak porsinya. Ini sampai tidak muat, tapi tenang saja, nanti juga akan muat. Ini sampai bumbunya tercampur, baru santan dimasukkan. Setauku yang namanya rendang tidak kuning, melainkan coklat kehitam-hitaman. Jadi saya tidak menggunakan kunyit, kecuali bumbu yang sudah ada di bumbu praktis yang nanti akan saya cemplungkan juga. Tunggu sekitar 5 menit baru santan dan yang lainnya bisa dimasukkan. Ini tujuannya supaya bumbunya meresap, jadi tidak buru-buru saya masukkan santan. Yang namanya karakter daging itu bisa menyusut. Sekarang kelihatan besar-besar, nanti juga akan kecil juga ketika sudah matang. Ini posisi sudah hampir 5 menit. Jadi santan bisa masuk separuhnya dulu. Lanjut, bumbu rendangnya masuk. Saya menggunakan segini. Ini bumbu praktis yang ada di banyak toko-toko bumbu. Kemudian ketumbar bubuk dan lada hitam. Bikin rendang memang lama, tapi rasanya cukup mantap. Ini baru setengah matang atau setengah jam. Ini minimal untuk bisa matang 1 jam minimal, dengan catatan airnya menyusut dan tidak ditambahkan santan kembali. Tapi apabila ditambahkan santan kembali, maka bisa lebih lama, kurang lebihnya sekitar 2 jam. Ini sudah hampir matang dan sebentar lagi akan matang, langsung bisa untuk makan siang. Rendang daging sapi bumbu praktis, enak rasanya, gampang bikinnya. Ini sudah jadi dan sudah matang, tinggal nunggu dingin, siap dimakan. Rendang daging bumbu praktis. Ini akan saya belah seperti apa, apakah empuk, matang atau tidak. Wah, ternyata cukup empuk, tidak alot, dan bisa langsung dimakan. Rendang daging bumbu praktis. Ini enak banget dimakan siang-siang. Akhirnya jadi juga dan siap untuk makan siang. Rendang daging bumbu praktis, mantap.
sedikit, jadinya 2 porsi, yang satu buat makan siang, yang satu buat sarapan pagi. Jadi ini sangat praktis, mudah, dan bergizi. Rendang daging bumbu praktis.